Puji Tuhan, haleluya. Saat ini saya ingin melanjutkan pembahasan kebenaran firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menguasai kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang begitu dahsyat untuk kami, sehingga dengan sukacita kami menyambut dan hidup seturut dengan kemauan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang maha kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar bahwa Kristus adalah kepala gereja. Di dalam pasal yang 1, Kristus adalah kepala gereja yang memenuhi segala sesuatu dan memenuhi segala yang ada. Kristus yang kekuasaannya jauh melampaui segala-galanya. Segala yang punya kekuatan dan kuasa yang bisa kita sebut. Tidak ada yang melebihi kekuatan dan kuasa yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang punya kuasa baik di surga maupun di bumi. Kristus adalah kepala gereja. Puji Tuhan, haleluya. Jikalau Kristus yang punya kuasa melampaui segala-galanya kepala gereja, maka tidak ada sesuatu pun yang akan kekurangan bagi gereja-gerejanya. Dan dalam kesempatan yang indah ini, Paulus ingin mengingatkan kita, setiap anggota gereja, akan masa lalu kita sebelum kita ada di dalam Kristus. Sebelum kita ada di dalam Kristus, Paulus mengatakan kita pasti mati oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Mengapa demikian? Karena sebelum kita mengikut Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita telah mengikuti jalan dunia ini, yaitu hidup menuruti keinginan daging, nafsu daging, dan juga pikiran yang jahat. Kita dahulu sebelum ada di dalam Kristus, kita adalah orang-orang berdosa oleh karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan kita mati karena dosa-dosa kita itu. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini Paulus memberitahukan kepada kita, kita semestinya mati karena dosa-dosa kita. Kita semestinya mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Semestinya kita dihukum karena dosa-dosa kita. Semestinya segala yang merupakan akibat dari dosa itu kita alami semuanya. Semestinya itu dahulu. Tetapi sejak kita ada di dalam Kristus, kita telah menerima kasih karunia Allah yang begitu besar. Oleh karena itu Paulus mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat,
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita yang telah mati oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, kita telah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Sehingga sejak kita ada di dalam Kristus, tubuh dosa telah hilang kuasanya dari diri kita. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tetapi kita hidup di bawah kuasa kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah kita terima berlimpah-limpah, yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Kristus kita dihidupkan. Kita dibangkitkan, kita dihidupkan. Kita yang sesungguhnya telah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, kita dibangkitkan dan dihidupkan. Bahkan di dalam Kristus Allah menganugerahkan kepada kita tempat bersama-sama dan Kristus di dalam surga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini sesuatu pengharapan yang betul-betul pasti bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Allah telah menganugerahkan kepada kita tempat bersama-sama dengan Kristus di dalam surga. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah menerima anugerah-Nya yang begitu besar, telah menerima rahmat-Nya yang begitu berlimpah-limpah. Kita dibangkitkan, kita dihidupkan, dan bagi kita telah diberikan tempat di surga bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita harus paham itu semua. Itu semua kita terima semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya. Karena itu Paulus memberikan penegasan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita betul-betul memahami kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita semua. Hanya oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Hanya oleh karena kasih karunia-Nya kita telah dibangkitkan dari kematian karena kuasa dosa. Hanya oleh karena kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus kita telah menerima tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kalau kita betul-betul memahami itu semua semata karena kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena posisi kedudukan kita, bukan karena status kita, tapi oleh karena kasih karunia-Nya yang begitu besar. Kalau kita memahami benar kehidupan kita orang percaya semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya, maka tidak ada seorang pun dari antara kita orang percaya yang memegahkan diri, yang hidup dalam kesombongan, yang hidup dalam keangkuhan, yang hidup membusungkan dada, yang hidup sok. Tidak ada seorang pun di antara kita yang demikian. Sebab kita tahu semuanya oleh karena kasih karunia-Nya. Maka yang akan terjadi antara kita adalah kita saling merendahkan diri di hadapan Tuhan dan rendah hati terhadap sesama. Kita bisa mengangkat orang lain lebih daripada diri kita. Kita menghargai orang lain dan kita menempatkan orang lain lebih mulia dan berharga dari diri kita sendiri. Dan jikalau satu sama lain di dalam kehidupan kita bersama saling menghormati dan memberikan tempat yang sepantasnya bagi orang lain, maka di dalam kehidupan bersama kita akan menemukan saling respektasi, saling menghormati, saling menghargai, saling memiliki yang mengerat utuhkan kehidupan kita bersama. Dan bagian yang terakhir di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu silakan siapkan baca bersama-sama Efesus 2 ayat 10. Mari 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup
di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku hidup di dalam kasih yang direncanakan oleh Allah kepada kita. Hidup di dalam karya keselamatan Allah yang dirancangkan oleh karena kasih-Nya kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini siapa? Buatan Allah. Kita ini diciptakan di dalam Kristus. Kita lahir kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa Allah menyelamatkan kita? Untuk apa Allah ingin supaya kita hidup sesuai dengan rancangan karya keselamatannya di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Ingatlah ini, untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita tahu mengapa Tuhan memilih kita, mengapa Tuhan menentukan kita, mengapa Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada kita, mengapa Tuhan memanggil kita, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan supaya sepanjang umur hidup kita, segala sesuatu yang kita lakukan adalah pekerjaan yang baik, adalah perbuatan yang baik. Perbuatan dan pekerjaan baik di sini adalah menurut pandangan Allah, menurut kehendak Allah, menurut rancangan Allah, menurut perkenan Allah. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Di sini diberitakan kepada kita semuanya, supaya sepanjang umur hidup kita sebagai orang pilihan selalu melakukan pekerjaan yang baik. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau pasal 16 ini kita laksanakan dengan benar, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari, firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita, firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran. Maka hasilnya adalah, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Sabda Tuhan, rancangan Tuhan digenapi secara sempurna di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus oleh karena kuasa Roh Kudus yang hidup seturut dengan kebenaran firman-Nya. Jadi kalau kita ingin hidup di dalam rancangan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik, maka marilah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan marilah kita merenungkan dan belajar firman Tuhan dengan cara yang benar. Ketika kita membaca firman Tuhan, Allah sedang mengajar saya tentang apa? Ketika kita belajar firman Tuhan, kita bertanya, apa dosa, kesalahan, kekeliruan, kekilafan, ketidakberesan yang telah saya lakukan? Supaya kita menyadari di mana titik noda kehidupan kita. Supaya kemudian kita tahu untuk memperbaiki kelakuan. Apa yang kemudian seharusnya kita lakukan supaya kita tidak lagi melakukan hal yang tidak benar itu. Nah, kalau kita melakukan ini secara konsisten, maka kebenaran firman Tuhan akan nancap di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan demikian, sabda Tuhan Yesus Kristus, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga oleh perbuatanmu yang baik, nama Bapa dipermuliakan. Maka di dalam hidup orang yang melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau, di dalam hidup orang yang hidup sesuai dengan rancangan Allah, baginya hidup orang itu akan menjadi sebab orang lain mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan kami tahu mengapa Tuhan memilih kami. Mengapa Tuhan menganugerahkan kepada kami tempat di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan membangkitkan dan menghidupkan kami supaya kami hidup sesuai dengan rancangan-Mu untuk melakukan pekerjaan baik. Dan supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang menyombongkan diri, membanggakan diri, angkuh, pongah, dan congkak. Tapi biarlah kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang rendah hati menurut pandangan sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Anda telah menonton video Bincang Bestari di YouTube channel Baptis Indonesia. Pastikan Anda klik subscribe
dan klik lonceng untuk menonton video kami selanjutnya.